Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-31, masih tentang bahasan kolom yang memikul beban kombinasi aksial dan momen lentur. Kali ini kita akan meninjau tipe keruntuhan kolom yang kedua, yaitu keruntuhan tarik. Jadi apabila di modul sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keruntuhan seimbang, eh, kita kenal ada tiga macam kriteria keruntuhan kolom, balance ataupun seimbang, kemudian ada keruntuhan tarik, kemudian ada keruntuhan tekan, begitu ya. Ini yang kemarin kita sudah dalam modul sebelumnya kita sudah, kali ini kita akan mempelajari tentang keruntuhan tarik. Nah, apa ataupun bagaimana definisi dari keruntuhan tarik? Kita akan coba definisikan. Jadi apabila penampang kolom diberi beban tekan eksentris dengan eksentrisitas yang besar, ini akan dominan ataupun kemungkinan akan terjadi keruntuhan tarik. Di pada saat suatu kolom memikul beban dengan eksentrisitas yang lebih besar daripada A balance, maka ini akan dominan terjadi tarik pada kolom pada eh, keruntuhan tarik pada kolom, ya, karena momen akan lebih dominan. Nah, ditandai dengan apa atau bagaimana kita mendefinisikan ini keruntuhan tarik, yaitu apabila pada kondisi balance kita punya P balance, maka apabila eh, beban tekan pada kolom itu lebih kecil daripada P balance, maka ini masuk ke kategori keruntuhan tarik. Atau bisa juga kita kenali dari eksentrisitasnya, apabila eksentrisitasnya ini lebih besar daripada eksentrisitas balance, maka ini juga masuk ke kategori keruntuhan tarik. Nah, ini adalah diagram tegangan-tegangan pada penampang kolom eh, dengan keruntuhan tarik. Eh, di sini kita punya gaya tekan PN yang bekerja dengan eksentrisitas E terhadap pusat berat plastis ataupun pusat berat penampang apabila AS dan AS aksennya sama atau simetri. Kemudian kita juga punya gaya yang gaya tekan yang bekerja pada tulang tekan. Kita punya gaya compression pada konkrit, CC. Kita juga punya gaya tarik pada tulangan tarik atau T besar. Nah, kita harus selalu mengikut kondisi gaya harus selalu dalam kondisi seimbang sehingga kita bisa tuliskan keseimbangan gaya PN arah ke kanan dikurangin CC arah ke kiri, CS juga ke kiri, T arahnya kita ke kanan sehingga kita punya keseimbangan ini. Sehingga kalau kita tuliskan maka PN itu sama dengan CC ditambah CS dikurangi T. Nah, CC-nya apa? CC ada di garis persamaan ini, CS dan T. Ya, nah, beberapa hal yang mungkin sobat struktur nanti akan butuhkan adalah menghitung regangan pada tulangan AS aksen, menghitung regangan pada tulangan AS. Jadi ini terjadi pada AS aksen, ini terjadi pada AS. Ini hanya perbandingan segitiga biasa dari diagram regangan yang ada di tengah ini ya, sobat struktur. Jadi epsilon aksen S kita hitung dari eh, perbandingan epsilon aksen S dibanding dengan epsilon aksen CU. Ini sama dengan C dikurangi D aksen, kemudian dibagi dengan C. Ya, jadi ini perbandingan segitiga, ini juga sama. Nah, apabila kita sudah menghitung regangan, maka kita bisa juga menghitung tegangan yang terjadi. Sama juga ini terjadi pada AS aksen, ini terjadi pada AS. Nah, nanti kan kita cek apakah tegangan-tegangan ini sudah melampaui F-yield atau belum gitu ya. Nah, kita akan cek pada keruntuhan tarik umumnya Fs ini akan mencapai F-yield ya. Jadi pada tipe keruntuhan tarik umumnya itu Fs itu akan lebih dari F-yield sehingga kita ambil Fs-nya sama dengan F-yield. Nah, namun F aksen S ini yang perlu kita cek kembali apakah betul sudah leleh atau belum. Jadi kalau tulangan tekan sudah leleh, maka seperti hanya saat kita menganalisis kondisi seimbang, ini boleh kita ambil sama dengan F-yield. Gitu ya. Nah, bagaimana prosedur analisis keruntuhan tarik pada kolom? Kita pada awalnya kita selalu ambil beberapa asumsi. Ini yang pertama adalah kita
asumsi juga bahwa Fs atau yang terjadi pada tulang tarik sudah melampaui F yield. Jadi kita asumsikan Fs-nya sama dengan F yield. Jadi yang ada di sini ya, ini kita asumsi dengan F yield. Gitu. Oke. Nah, kemudian asumsikan pula AS aksennya sudah luluh atau F aksen S sama dengan F yield. Jadi ini dua asumsi bahwa Fs sama dengan F yield, kemudian F aksen S sama dengan F yield. Sekali lagi ini asumsi yang nanti akan kita cek kembali dari hasil terakhir kita. Ini keseimbangan gaya arah horizontal, sigma H sama dengan 0. Kita punya persamaan ini, kita sebut persamaan 1 di sini. Kemudian kita juga bisa ambil momen terhadap AS, terhadap garis ini. Terhadap garis ini kita ambil momen, kita kalikan PN dikali E aksen. Nah, E aksen sendiri sama dengan, oh ini sudah ada ya, E aksen sama dengan E tambah D double aksen. Jadi eksentrisitas ditambah D double aksennya ada di sini. Gitu. Sehingga kalau D double aksen ini kita hitung sama dengan D minus H per 2, ini adalah D double aksen, maka kita bisa hitung E aksen. Nah, PN dikali aksen sama dikurangin CC dikali D min A per 2. Jadi D minus A per 2 adalah lengannya ke garis ini, garis yang kita ambil momennya tadi, sigma momen terhadap titik ini. Kemudian CS juga kita ambil lengannya, lengan CS ini adalah sama dengan D minus D aksen. Gitu. Kita ambil sigma M terhadap AS aksen, terhadap AS, maka kita dapatkan persamaan ini. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan, yang CC dan CS-nya kita pindah, kemudian kita bagi dengan E aksen, maka kita dapatkan persamaan kedua. Langkah 4, maka langkah 5, kita samakan persamaan 1 dan 2. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, kemudian kita substitusikan ya, CC dan CS-nya kita ganti, maka persamaan apabila kita samakan ini di step 5, kita akan mendapatkan persamaan kuadratik dalam variabel. Nah, saya persingkat, nanti mungkin Sobat Struktur bisa gunakan untuk latihan sendiri bagaimana mendapatkan persamaan ini ya. Jadi misalkan kita sebut persamaan 3, silakan Sobat Struktur uraikan sendiri untuk berlatih. Nah, ini saya singkat, mendapatkan persamaan kuadratik dalam bentuk A kuadrat dan A, maka kita bisa menghitung nilai A-nya dengan menggunakan rumus sederhana, rumus ABC sederhana yang Sobat Struktur dapatkan saat sekolah mungkin di bangku SMP atau SMA gitu ya. Jadi setelah dapatkan A, umumnya nanti kan dapat dua nilai A ya, A1, A2 karena di sini ada tanda plus minus. Nah, dari mana yang kita ambil maka kita akan kaji dulu mana yang eh, kita ambil ya. Diambil salah satu nilai A yang paling masuk akal ya. Jadi contohnya gini, kalau kita sama dengan 700 atau tinggi baloknya 700 mm, kemudian kita dapat A-nya sama dengan katakan 1000, maka ini tidak bisa kita ambil ya, tidak mungkin. Nah, maka misalnya A1, A2, A2-nya katakan 130, nah maka yang kita ambil yang ini. Ya, jadi kita harus lihat, kaji, dari dua nilai A itu umumnya hanya satu yang memenuhi ataupun yang bisa kita ambil. Lalu substitusikan A ke persamaan 1 atau 2, terserah untuk dapatkan Fn. Hitung Mn-nya, Pn dikali E, kemudian kita cek asumsi tadi. Apakah F aksen S-nya sudah benar sama dengan F yield, ataukah Fs-nya juga sama dengan F yield. Kita cek ya, cek ulang asumsi nomor 1 dan 2. Lalu hitung V untuk menghitung VPN dan VFN. Contoh, kita akan lihat contoh untuk satu penampang kolom. Ini sama seperti di modul ke-30 penampangnya. Pada modul ke-30 kita sudah dapatkan PB, MB, dan eksentrisitas balance-nya. Nah, sekarang nilai E-nya kita geser sehingga menjadi menghasilkan E-nya 500. Jadi 500 ini dari sini sampai ke sini ini adalah 500 atau E-nya. Gitu ya. Kita diminta untuk menghitung PN, tentunya MN dan E-nya juga. Sorry, E-nya sudah ada, E-nya 500. Sehingga nanti kalau dapat PN, kita tinggal kalikan 500 untuk dapatkan M. Kita cek dulu apakah E-nya lebih dari E-balance. Tadi di soal E-nya 500, sementara E-balance-nya 375. Jadi E-nya 500, E-balance-nya 375, maka jelas E lebih dari EB.
maka ini adalah masuk ke kategori tension failure, gitu ya, keruntuhan tarik. Nah, sehingga kita asumsikan Fs-nya sama dengan F yield, F aksen S-nya sama dengan F yield juga. Jadi ini asumsi yang akan nanti kita cek. Kita susun persamaan keseimbangan dari persamaan ini. Ya. CC-nya ada, F aksen C. A kita belum tahu, yang ini kita biarkan dalam A. Kemudian CS-nya juga sama, kita sudah bisa dapatkan 4D29, maka 4 kali 660 ya. Jadi luas 1D29 itu sama dengan 660 mm persegi. T juga bisa kita hitung, AS dikali F yield, kita masukkan ke persamaan keseimbangan ini. Maka kita dapatkan persamaan 1, ya, yang ini. Oke. Kemudian kita hitung persamaan PN dari persamaan kedua, yang mengambil sigma momen terhadap AS tadi, kita masukkan. E aksennya 710, kita hitung di sini ya, caranya E sama E ditambah D double aksen. Jadi D double aksen ini. E itu adalah ini, ya, sehingga E aksen itu adalah sekian. Ini adalah E aksen sama dengan 500 ditambah 210 gitu ya. Jadi 710. Aksen kita dapat masukkan di sini. CC tadi kita sudah hitung. Ada A di sini. D min A per 2 ini. Kemudian CS tadi juga sudah kita hitung 994. Di sini CS-nya. Lengannya D min D aksen. Di sini adalah D min D aksen. Ya. Sehingga dari persamaan langkah ketiga kita dapat persamaan juga untuk PN. Nah, ada 2 PN yang diperoleh dari persamaan 2, langkah 2 dan 3. Ini persamaan 1. Ini kita sebut persamaan 2. Kita samakan. Ya, kita samakan di langkah 4 sehingga dapat persamaan kuadrat dalam bentuk ini. Nah, jadi ini tinggal saya pindahkan saja sebetulnya ke sana. Jadi eh, di sini langkahnya 5,7614 A kuadrat. Kemudian ditambah 8181,25 A dikurangi 61710 dikurangi ini ada ya, ini dikurangi 5588A, kemudian ini dikurangi 588.171,55 sama dengan 0. Nah, kemudian kalau sudah kita bagi dengan 5,7614. Nah, sehingga akan dapat persamaan yang terakhir ini ya, sobat struktur. Silakan nanti diturunkan sendiri atau dicoba sendiri. Nah, di sini juga saya tinggalkan untuk sobat struktur pelatih bahwa bagaimana caranya mendapatkan nilai A kecilnya 179. Jadi nanti yang tadi saya bilang ada A1, ada A2-nya, silakan dicari. Saya ambil yang paling masuk akal yaitu 179. Nah, setelah 179 dapat, maka kita bisa menghitung PN-nya, mau pakai langkah 2 boleh, mau pakai langkah 3 juga boleh. Di sini saya gunakan yang simpel ya, pakai langkah 2. Ini PN untuk langkah 2 tadi kita dapatkan ini. Kalau saya lihat lagi, nah ini persamaan 1. Ya, kita masukkan, kita sudah punya A, A-nya tadi kita substitusi 179,26. Ini A-nya. Kita dapatkan PN-nya. Nah, MN sama dengan PN dikali E. E-nya tadi kita 500, maka MN-nya kita sudah dapat. Ini adalah si MN-nya, ini adalah si PN-nya. Kita cek apakah tulang tekan sudah luluh. Dengan cara gimana? Cara hitungnya, cari C-nya dulu. Jadi C sama dengan A per beta 1. Ini beta 1 ya. Kita dapatkan C-nya, kita hitung epsilon aksen S-nya di rumus yang awal tadi. Sobat struktur sudah lihat. Nah, ini rumus untuk menghitung apa epsilon aksen S ada di awal sekali. Oke. Nah, setelah dihitung epsilon aksen S ternyata sama dengan 0,00207. Padahal epsilon yield sama dengan F yield per ES. Gitu ya. F yield kita 400, E baca itu 200.000, sehingga epsilon yieldnya 0,002. Jadi ini sudah lebih besar dari ini, artinya apa? Tulangan sudah luluh ya. Sudah luluh atau
FACNS-nya betul kita ambil yield. Jadi asumsi kita sudah oke, sudah benar, begitu ya. Apabila ternyata belum, bagaimana? Maka kita harus hitung lagi langkahnya, kita ulang lagi, mulai dari langkah ini kita hitung ya. Di sini kita berubah, maka kita harus hitung ulang langkah ini harus kita ulang. Kita cek juga tulang tarik sudah luluh. Ini bersama untuk menghitung regangan tulangan tarik. Ternyata dapatkan 0,0039 sekali lagi sudah lebih besar daripada epsilon yield 0,002. Jadi sudah oke. Cek apakah menambang berada dalam zona transisi atau tekan. Kita cek. Oh ya, ini 0,0039 artinya kalau zona kita kan demikiannya superstruktur ya. Masih ingat di sini epsilonnya 0,005. Di sini epsilon yield yang besarnya 0,002, berarti penampang kita ada di sini. Epsilonnya sama dengan 0,0039. Jadi artinya ada di zona transisi, maka V-nya kita hitung dengan persamaan ini. Epsilon T tadi kita masukkan kemari, gitu ya. Kita dapatkan 0,81. Hitung VPN, VMN-nya. Begitu. Kita sudah dapatkan ini untuk kondisi tarik, peruntuhan tarik, atau runtuh tarik, atau tension failure. Mungkin demikian penjelasan untuk analisis penampang kolom yang berada pada keruntuhan tarik. Mudah-mudahan berguna untuk sobat struktur semuanya. Salam struktur.